أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Bab terakhir tentang buka'ul walidain, tangisan kedua orang tua. Nah, selanjutnya beliau menyebutkan bab yang ke-17, bab da'watil walidaini, bab tentang doa kedua orang tua. Maksudnya doa orang tua yang mustajabah. Kalau orang tua berdoa itu mustajabah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika orang tua berdoa, ya. Jadi kalau berdoa ad-du'a lahu atau da'watul walid li walidayhi pakai lam, berarti dakwah atau doa orang tua untuk anaknya. Ini kebaikan. Tapi kalau da'watul walidaini ala waladihi, doa orang tua ala atas anaknya, maksudnya doa kejelekan orang tua bagi anaknya. Ini berbahaya. Nah, bagaimana manjurnya doa orang tua itu? Kata beliau bawakan dua hadis di sini. Hadis yang pertama, kata beliau, haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya huwa bin Abi Katsir an Nabi Ja'far annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadalah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Ja'far, beliau mendengarkan Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatu da'awatin mustajabatin. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Ya. Mustajabatun lahunna, yang pasti akan dikabulkan oleh Allah. La syakka fihinna. Tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya tidak ragu lagi, doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, da'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa da'watul musafir. Doanya seorang musafir. Ya, kalau seorang musafir ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu kata para ulama, di antara waktu mustajabah dikabulkan doa adalah ketika seseorang sedang safar. Safar itu ya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang
jaraknya. Ya. Ada yang mengatakan 85 km ke atas, ya. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Tapi yang rajihnya, yang benarnya, safar itu dikatakan safar sesuai dengan urf. Sesuai dengan urf, kebiasaan satu tempat. Jadi di satu tempat, kalau dia umpamanya dari Jakarta ke Bandung, safar atau bukan? Safar. Nah, Jakarta ke Puncak umpamanya, ya, itu dianggap safar atau bukan? Kalau penduduk setempat mengatakan safar, umpamanya di sini, ya, orang-orang di sini mengatakan iya, dari sini ke Puncak itu safar, berarti masuk safar. Tapi kalau uruf setempat mengatakan tidak, ya berarti tidak. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya jamaah, ya biasanya dia bawa pakaian ganti, ya, pakaian bekalnya, dia bawakan, dia bawa peralatan mandinya dan seterusnya. Nah, itu tanda atau ciri tempat tersebut adalah perbuatan perjalanan tersebut adalah safar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, wa da'watul walidi ala waladihi. Doa orang tua atas anaknya. Ya. Ini yang dimaksud dalam bab ini. Ini doa orang tua terhadap anaknya, doa atas anaknya. Maksudnya doa kejelekan orang tua atas anaknya. Jadi kalau orang tua mengatakan, mendoakan, mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek untuk anaknya, maka doa itu akan tertimpa bagi anaknya. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, ya, yang sudah tahu tentang hal ini, ya, jangan sekali-kali kita mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang jelek terhadap anak-anak kita. Nah, demikian pula kita sampaikan kepada orang tua kita yang masih hidup, ya, untuk tidak mengucapkan ucapan-ucapan atau mendoakan doa-doa yang jelek untuk kita. Kita sampaikan hadisnya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya Hasan li ghairihi. Nah, kemudian beliau bawakan contoh yang kedua. Jadi ini prakteknya, masya Allah. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, haddatsana Ayyash ibn al-Walid, qala haddatsana Abdul A'la, qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq an Yazid bin Abdullah ibn Qusayb an Muhammad ibn Shurahbil akhi Bani Abdiddar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Kata beliau, telah menceritakan kepada kami Ayyash Ibnul Walid. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abdullah bin Qusayb, dari Muhammad bin Shurahbil, saudara dari Bani Abdiddar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah bersabda, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Juraij. Masya Allah, ini luar biasa, kisahnya sangat menakjubkan jamaah. Ya. Kata Nabi SAW, ini kisah nyata ya, hadisnya sahih, ya, disebutkan oleh beliau rahimahullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun bayi yang masih dalam ayunannya, yang masih kecil maksudnya, yang pernah berbicara sejak bayinya, sejak masih di ayunannya, ya, sejak masih kecilnya, kecuali dua bayi saja. Bayi yang pertama dialah Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Bayi yang kedua adalah Sahibu Juraij. Sahibu Juraij. Siapa Sahibu Juraij ini? Temannya Juraij. Ya, temannya Juraij. Qila ya Nabi Allah. Ditanyakan, wahai Nabi Allah. Wa ma Sahibu Juraij? Apa itu Sahibu Juraij? Teman si Juraij. Siapa itu? Nah, mereka penasaran. Mereka mau tahu siapa bayi yang bisa bicara itu. Ya. Kenapa dia disebut sebagai temannya Juraij? Qala, maka Nabi bersabda menjelaskan kisahnya. Fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sauma'atin lahu. Sesungguhnya si Juraij ini adalah seorang rahib. Ya. Ini ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasrani dahulu. Nah, dia sedang berada di biara pertapaannya. Jadi semacam pendopo begitu atau tempat ibadahnya khusus, ya.
Wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfali sauma'atihi. Nah, dan ada pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di bawah tempat ibadahnya. Mungkin tempat ibadahnya di atas pohon begitu, agak tinggi. Nah, di bawah itu ada pengembala kambing. Si Juraij ini ahli ibadah. Ya, Juraij ini ahli ibadah. Jadi Juraij ini sholat di atas. Sholatnya tentunya ya sesuai dengan syariat mereka dahulu, bukan sholat seperti kita sekarang. Nah, ala kulli hal dia sedang beribadah kepada Allah. Ya. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryati takhtalifu ila ar-ra'i. Nah, pernah suatu ketika ada seorang wanita ya, dari penduduk kampung di situ, dia pernah berselisih dengan seorang pengembala kambing. Dia berselisih dengan seorang pengembala kambing dan akhirnya sering bertemu dengan pengembala kambing tersebut, berpapasan begitu. Fa'atat ummuhu yauman. Faqalat ya Juraij. Maka pada suatu ketika, jadi kisah singkatnya, si Juraij ini sering beribadah di tempat ibadahnya, ya, biara tempat pertapaannya. Nah, di bawah itu ada pengembala kambing, juga ada perempuan yang pernah datang ke situ bertemu dengan si pengembala kambing tadi. Ya. Maka pada suatu ketika si ibunya Juraij ini datang, ya, mau bertemu dengan anaknya Juraij. Ya. Jadi sang ibu ingin bertemu Juraij. Nah, ibunya Juraij, si Juraij ini lagi sholat. Ibunya Juraij panggil, ya Juraij, wahai Juraij. Ya, kalau mungkin bahasa kita, wahai anakku Juraij, mana kau? Aku mau ketemu, begitulah kurang lebih. Nah, tapi si Juraij lagi sholat, dia sementara sholat. Faqala fi nafsihi wa huwa yusalli ummi wa sholati. Jadi si Juraij ini dia dengarkan panggilan ibunya, tapi dia bilang dalam hatinya ada bisikan, saya pilih sholat, saya pilih ibuku atau sholatku. Nah, fara'a ayyu'thira sholatahu. Nah, tetapi si Juraij ternyata lebih memilih sholatnya, dia nggak pedulikan ibunya. Kemudian ibunya teriak lagi panggil, wahai Juraij, ya, mana kau? Ya, saya mau ketemu. Mungkin dari bawah, panggilnya di atas. Ya, si Juraij tetap berkata dalam hatinya, ummi wa sholati. Saya pilih ibuku atau sholatku. Fara'a ayyu'thira sholatahu. Ternyata dia lebih memilih sholatnya. Tsumma sarakat bihi tsalitsah. Kemudian ibunya panggil lagi yang ketiga kalinya. Ya. Tetap si Juraij dalam hatinya berkata, saya pilih ibuku atau sholatku. Ternyata dia pilih sholatnya. Fa ra'a ayyu'thira sholatahu. Ternyata dia memilih sholatnya. Falamma lam yujibha qalat. Ketika sudah 3 kali dipanggil oleh ibunya, ya, ternyata si Juraij tidak mau mendengarkannya, tidak mau menjawabnya. Si Juraij lebih memilih sholatnya. Coba bayangkan jamaah. Si Juraij ini lebih memilih sholat. Karena memang dia dalam kondisi sholat. Ya. Dia lebih memilih sholat daripada menyahut panggilan ibunya. Ya. Apa yang terjadi setelah 3 kali? Langsung ibunya marah. Ya. Yang namanya ibunya kan awam, ya, mungkin nggak ngerti tentang hukum. Ibunya bilang begini, la amatakallah ya Juraij hatta tanzura fi wujuhil mu'misat. Semoga Allah tidak mematikan engkau wahai Juraij sampai engkau melihat wajah-wajah wanita pelacur. Nah, ini ucapan ibunya. Jadi ibunya mendoakan si Juraij. Dia doakan karena si Juraij ini kan ahli ibadah. Dia berada di tempat ibadah terus, beribadah terus kepada Allah, dia sholat terus. Nah, ibunya saking jengkelnya ibunya karena dipanggil, ibunya panggil Juraij sampai 3 kali nggak menyahut, maka ibunya mengatakan, semoga Allah tidak mematikan engkau sampai engkau melihat wajah-wajah wanita-wanita pelacur. Nah, summan sorofat, kemudian ibunya pun pulang. Ya. Fa'utiya al-maliku bitilkal mar'ah. Nah, maka singkat cerita, ternyata si wanita yang tadi di awal kisah tadi itu hamil, ya, hamil, dan hamilnya itu dengan si pengembala kambing sebenarnya. Tapi si wanita ini dia tuduh si Juraij. Maka didatangkanlah kepada raja waktu itu, ya,
Kemudian wanita itu sudah melahirkan, singkat cerita sudah melahirkan, maka sang raja bertanya kepada si perempuan tadi, "Mimman? Ini anak ini dari mana? Siapa bapaknya?" Kata si perempuan tadi, "Ini dari Juraij." Mereka kaget. Juraij ini kan ahli ibadah, nggak mungkin dia berbuat seperti itu. Qala asahibus sauma'ah. Apakah Juraij yang kau maksud ini adalah si penghuni, si pemilik rumah ibadah di atas pohon itu yang di tempat tinggi itu? Ya, qala kata perempuan itu, iya. Qala ihdimu sauma'atahu. Maka raja pun marah. Ternyata si Juraij melakukan hal perbuatan yang tidak baik, ya. Raja pun memerintahkan untuk menghancurkan tempat ibadahnya. Nah, wa'tuni bihi, kata raja itu. Datangkan si Juraij di depanku. Maka fadarabu sauma'atahu bil fu'us hatta waqa'at. Akhirnya tentara-tentara raja tersebut yang merobohkan tempat ibadahnya si Juraij tadi dengan kapak sehingga hancur, ya, sehingga roboh. Faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin. Kemudian si Juraij ditangkap, tangannya ditaruh ke lehernya, kemudian diikat dengan tali. Tumantuliqa bihi. Kemudian si Juraij dibawa menghadap ke raja. Amurra bihi alal mumisat. Ketika si Juraij ini ditangkap, karena si Juraij tertuduh sudah menghamili siapa? Si wanita tadi yang di awal kisah tadi. Ya, si wanita yang bertemu dengan si pengembala kambing tadi yang ada di bawah tempat ibadahnya Juraij. Si wanita itu nuduhnya siapa? Nuduhnya Juraij. Ya. Dia berzina dengan pengembala kambing, tapi dia ngaku-ngaku bapak dari anak tersebut yang menghamili dia adalah si Juraij. Ya. Yang dia pilih Juraij karena Juraij ahli ibadah. Ya, mau dibandingkan ahli ibadah dengan pengembala kambing, ya dia jelas pilih, ya yang dia pilih ahli ibadah karena jauh lebih baik. Apa yang terjadi jamaah? Jadi ketika si Juraij ini ditangkap menuju ke raja, si Juraij ini dia lewati apa? Wanita-wanita pelacur. Wanita-wanita pelacur. Fara'ahunna fatabassama. Maka si Juraij itu ketika dia lihat muka atau wajah wanita-wanita pelacur itu, tiba-tiba Juraij tersenyum. Padahal lagi diikat, dia lagi ditangkap, dibawa menuju ke raja, tangannya di belakang diikat pakai tali. Ketika dia lewati wanita-wanita pelacur tersebut, dia lihat mereka, tiba-tiba Juraij tersenyum. Wa huwa yanzurna ilaihi finnas. Sedangkan wanita-wanita pelacur itu pun melihat si Juraij dalam kondisi tersenyum seperti itu. Faqala al-Malik, maka raja pun bertanya kepada si Juraij, "Ma taz'umu hadhihi?" Wahai Juraij, bagaimana pendapatmu tentang perkara ini? Qala, kata Juraij, "Ma taz'um?" Apa menurut kalian? Qala, raja itu berkata, "Taz'umu anna waladaha minka." Nah, jadi si raja tanya, "Wahai Juraij, bagaimana pendapatmu nih? Si wanita dan anaknya sudah lahir." Ya. Kata si Juraij, "Ya apa yang dia apa klaimnya dia? Dia ada apa dengan saya?" begitu. Kata sang raja, "Qala taz'umu anna waladaha minka." Kata sang raja, si wanita ini mengaku bahwasanya anak yang dia lahirkan ini adalah dari bibitmu. Ya, kamu yang berbuat. Qala anti taz'umina. Qalat na'am. Kata Juraij bertanya kepada perempuan itu, "Wahai wanita, apakah benar klaimmu seperti itu?" Kata sang wanita tersebut, "Na'am, iya." Qala, maka Juraij bertanya, "Aina hadha sagir?" Mana bayinya? Coba datangkan bayinya. Qalu hadha fi hijriha. Mereka katakan, ini bayinya ada dalam kamarnya. Datangkanlah bayi tersebut. Fa'aqbala alaihi, maka Juraij datang kepada si bayi tersebut, bayinya masih kecil. Faqala, maka Juraij bertanya kepada siapa? Si bayi tadi. Man abuka? Siapa bapakmu? Qala ra'il baqar. Tiba-tiba bayi itu berbicara. Bayi itu berkata, ra'il baqar. Bapakku si pengembala sapi. Ini pengembala sapi yang biasa mengembala sapi di bawah rumah ibadahnya si Juraij tadi. Nah, di awal kisah tadi yang kita sebutkan. Qala al-Malik, maka Malik si sang raja pun kaget. Ya, dia berkata, "Ana ja'alu sauma'ataka min dhahabin." Karena si raja tadi merasa bersalah, ya, karena sudah menuduh si Juraij yang bukan-bukan,
juga sudah merobohkan tempat ibadahnya Juraij, maka sang raja pun merasa bersalah dan dia tawarkan kepada Juraij, wahai Juraij, maukah engkau ya tempat ibadahmu aku perbaiki, aku buat dari emas? Kata Juraij, lah, enggak usah. Qala min fiddatin, dari perak? Kata Juraij, enggak usah. Qala la, qala fama naj'aluha, kalau begitu kami bangun pakai apa? Kata Juraij, qala rudduha kama kanat. Enggak apa-apa, enggak usah pakai emas, enggak usah pakai perak, kembalikan saja seperti biasa. Dari kayu biasa. Nah, karena memang Juraij ini ahli ibadah. Nah, akhirnya dibikinkan kembali tempat ibadahnya. Sang raja tanya lagi. Qala faman ladzi tabassamta, wahai Juraij, apa yang membuatmu tadi tersenyum? Tadi kau lewat depan perempuan-perempuan pelacur, kok kamu tersenyum? Padahal kamu sedang ditangkap. Qala, kata Juraij, amron araftuhu. Aku mengingat satu perkara. Aku teringat satu perkara. Apa itu? Adrokatsni da'watu ummi tsumma akhbarahum. Aku telah ditimpa doa kejelekan dari ibuku. Masya Allah. Kemudian Juraij pun menceritakan dari awal sebagaimana kisah yang kita sebutkan tadi. Perhatikan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Si Juraij itu dalam kondisi ibadah. Ya. Dalam kondisi ibadah dia lebih memilih ibadahnya daripada ibunya. Nah, tapi karena ibunya sudah terlanjur mendoakan doa kejelekan untuk anaknya, Allah kabulkan doa sang ibu. Allah kabulkan doa sang ibu. Subhanallah. Nah, itu padahal apa? Padahal si Juraij dalam kondisi sholat, dalam kondisi ibadah. Dia pilih ibadahnya. Nah, subhanallah. Bagaimana kira-kira seorang anak yang berbuat maksiat atau dia berbuat bukan urusan ibadah, perkara dunia, ya, membuat orang tuanya murka, umpamanya sang anak dia pakai narkoba, akhirnya sang orang tuanya murka kepada dia, ya, atau anaknya mencuri umpamanya, ya. Artinya kemurkaan sang ibu sehingga dia mendoakan doa kejelekan untuk anaknya itu karena memang kedurhakaan sang anak tersebut. Nah, kalau dalam hadis ini, ya, Juraij sebenarnya tidak durhaka. Hanya saja ibunya terburu-buru untuk apa? Mendoakan kejelekan untuk si Juraij, anaknya. Nah, coba bayangkan jamaah, doa ibu yang mendoakan anaknya. Nah, padahal si anak itu sedang apa? Memilih ibadahnya. Bagaimana lagi kalau ketika orang tua kita mendoakan, na'udzubillah min dzalik, mendoakan kejelekan hanya karena apa? Urusan dunia. Nah, urusan dunia yang membuat dia murka, dia marah. Yang inti dari hadis ini, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahaya doa kejelekan yang dipanjatkan oleh orang tua bagi anaknya. Nah, dan sebaliknya jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, doa kebaikan yang sangat manjur dari orang tua bagi anaknya. Ini sudah pernah berlalu bersama kita tentang keutamaan doa orang tua bagi anaknya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Berikutnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, bab yang ke-18, babu ardil islami alal ummi an-nasraniyah. Bab menawarkan Islam kepada sang ibu yang beragama Kristen, Nasrani. Hadisnya adalah hadis yang hasan. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik, qala haddatsana Ikrimatu ibn Ammar, qala haddatsani Abu Katsir As-Suhaimi, qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wa nasraniyyun illa ahabbani. Nah, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Katsir As-Suhaimi. Beliau mengatakan aku mendengarkan Abu Hurairah berkata, ma sami'a bi ahadun.
Abu Hurairah mengatakan, tidak ada seorang pun yang mendengarkan aku, ya, baik dia adalah seorang Yahudi atau Nasrani, kecuali ahabbani, kecuali dia pasti cinta kepadaku. Nah, inna ummi kuntu uriduha alal Islam fata'ba. Dan sesungguhnya ibuku, ya, dahulu, ya, jadi Abu Hurairah ceritakan, dahulu ibuku itu Nasrani dan aku ingin ibuku masuk Islam. Nah, tapi ibuku enggan, beliau belum mau waktu itu, kata beliau, kata Abu Hurairah. Fakultu laha, maka aku bertanya kepada ibuku, ya, wahai ibuku, masuklah dalam Islam. Fa'abat, tapi ibuku enggan, ibuku enggak mau masuk Islam, kata Abu Hurairah. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ud'ullaha laha, wahai Rasulullah, doakanlah ibuku agar dia masuk Islam. Nah, fada'a, maka Nabi pun mendoakan ibunya Abu Hurairah. Fa'ataituha, kemudian setelah beliau mendoakan, aku pun datang lagi kepada ibuku, kata Abu Hurairah. Apa yang terjadi jamaah? Faqad ajafat 'alaihal bab. Ternyata ibunya telah menunggunya depan pintu. Begitu Abu Hurairah datang, faqalat, maka ibunya berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, inni aslamtu, wahai anakku Abu Hurairah, sesungguhnya aku sudah masuk Islam. Subhanallah. Fa akhbartu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Hurairah sangat gembira dan beliau mengatakan, aku kabarkan berita gembira ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku berkata, ud'ullah li wa li ummi, wahai Rasulullah, doakanlah aku kebaikan, doakanlah kebaikan untukku dan untuk ibuku. Nah, faqala, maka beliau berkata, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Nabi berdoa, ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah mereka berdua dicintai oleh manusia. Lihat, subhanallah. Perhatikan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya boleh bagi seorang anak untuk menawarkan Islam kepada ibunya yang masih kafir. Boleh. Nah, demikian pula dikiaskan dalam hal ini, boleh bagi seseorang untuk menawarkan Islam bagi kerabatnya yang masih kafir, belum Islam, belum Muslim. Boleh. Nah, dan dalam hadis ini juga, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh bagi seseorang untuk mendoakan kebaikan bagi orang kafir. Boleh. Seperti di sini tadi, Abu Hurairah minta kepada Nabi, doakan ibunya supaya masuk Islam. Dan Nabi doakan dan dikabulkan doa beliau, subhanallah. Nah, boleh nggak kita, di zaman kita sekarang, pokoknya kita doakan si fulan yang kafir, doakan, ya Allah, berikan dia hidayah masuk Islam. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Nah, yang tidak boleh itu adalah mendoakan rahmat, mendoakan ampunan bagi orang kafir yang sudah meninggal. Jadi kalau ada orang kafir, non-muslim, bukan Islam, dia meninggal dunia, ya, kita tahu dia meninggalnya di atas kekafirannya, belum sempat masuk Islam, maka orang seperti ini nggak boleh kita katakan semoga Allah ampuni dia, nggak boleh. Tidak boleh kita doakan dia dengan kebaikan, mudah-mudahan dia selamat di alam kuburnya, mudah-mudahan dia masuk surga. Nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, kenapa? Karena dia sudah mati di atas kekafiran. Tapi selama dia masih hidup, boleh kita doakan dia dengan kebaikan. Kita doakan dia mudah-mudahan dapat hidayah. Mudah-mudahan mendapat hidayah Islam. Kita nggak tahu. Seperti apa? Ini seperti ibunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Kita doakan orang-orang yang kira-kira kalau dia masuk Islam, ya, punya manfaat yang sangat besar, ya, bagi Islam dan kaum muslimin. Ya, boleh kita doakan. Mudah-mudahan dia masuk Islam dan seterusnya. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa supaya Islam ini dikuatkan oleh salah satu dari dua tokoh Quraisy waktu itu. Entah kalau bukan Umar ibn Khattab atau Abu Jahal waktu itu. Ya. Jadi Nabi mendoakan salah satu di antara keduanya supaya mereka ini menolong Islam. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa Nabi SAW dan Allah memilih siapa?
Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Padahal waktu itu Umar belum masuk Islam. Nah, jadi ini pelajaran yang berharga bagi kita jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang bolehnya mendoakan kebaikan hidayah bagi orang-orang kafir yang belum masuk Islam. Nah, dan terlebih khusus dalam bab ini tentang bolehnya menawarkan Islam kepada ibu kita atau kerabat kita yang belum masuk Islam. Nah, bagaimana dengan teman, Ustaz, kawan kita boleh nggak kita tawarkan masuk Islam? Boleh. Nah, umpamanya kita punya teman Nasrani umpamanya, atau kita punya teman dia Muslim dulu atau Muslimah, tapi setelah ini sekarang dia sudah murtad umpamanya. Boleh nggak kita tawarkan lagi kembali Islam kepada dia? Boleh, boleh saja. Mudah-mudahan dia masuk Islam, kita doakan dia, mudah-mudahan dia kembali ke dalam Islam. Ini lebih bagus lagi. Nah, jadi kita ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Itu adalah perkara yang dibolehkan dalam agama kita. Nah, Masya Allah Ta'ala. Berikutnya, bab yang ke-19 kata beliau rahimahullah ta'ala. Babu birril walidaini ba'da mautihima. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Jadi masih ada cara bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua walaupun kedua orang tua kita sudah meninggal. Nah, walaupun hadisnya dhaif, ya, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, kata beliau rahimahullah, qala haddatsana Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, qala haddatsana Abdurrahman ibnu Ghasil, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ghasil, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Asid ibn Ali ibn Ubaid, dari ayahnya Ali bin Ubaid, beliau mendengarkan Abu Usaid. Nah, Abu Usaid menceritakan yuhadditsul qauma, telah menceritakan kepada satu kaum. Qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dahulu kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau berkata, faqala rajulun, maka seseorang berkata, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma. Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu yang dengannya aku bisa berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal? Apakah masih bisa aku berbakti kepada mereka ya Rasulullah? Apakah masih tersisa satu perkara yang dengannya aku bisa berbakti kepada mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia ya Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, na'am, iya, bisa. Khisalun arba'un, ada 4 perkara. Ini perhatikan, khusus bagi yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ya. Ada 4 perkara yang dengannya seorang anak masih bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, yang pertama, ad-du'a'u lahuma, mendoakan kebaikan untuk mereka berdua. Jadi walaupun orang tua kita sudah meninggal, ya kita doakan dengan kebaikan, ya. Kita doakan dengan kebaikan. Kita doakan, ya Allah, ampuni orang tuaku, ya Allah, lapangkan kubur mereka umpamanya. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga. Ya Allah, rahmati, sayangi mereka sebagaimana mereka sayangi, rahmati aku masih kecil, dan seterusnya. Doa-doa kebaikan. Itu bentuk kita apa? Kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Cara yang kedua adalah mendoakan, memohonkan ampunan untuk mereka berdua. Ya, istighfar. Kita katakan, ya Allah, Allahumma gfir lahum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Nah, ini boleh. Kita mendoakan istighfar untuk mereka berdua. Tapi ini khusus untuk orang tua yang meninggal dalam kondisi Islam. Kalau orang tua kita sudah meninggal dalam kondisi kafir, ya nggak boleh kita tidak boleh kita mendoakan istighfar kepada mereka karena mereka mati kafir. Orang yang mati kafir nggak boleh didoakan istighfar. Nah, ini yang kedua. Cara yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, wa infadhu ahdihima. Nah, melunasi hutang-hutang mereka, janji atau hutang mereka. Nah, yang ketiga, wa ikramu sadiqihima. Nah, memuliakan
teman-teman mereka. Jadi kalau orang tua kita punya teman masih hidup, kita datang ke teman-teman orang tua kita itu mungkin ya sudah tua sekarang, kita datang, kita berbakti kepada mereka, kita berbuat baik kepada mereka. Itu bentuk kita berbakti kepada siapa? Orang tua kita sendiri. Nah, Masya Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, di sini disebutkan 5 ya. Wasilatul rahim allati la rahimalaka illa min kibalihima. Dan menjalin tali silaturahim yang tidak ada jalinan silaturahim denganmu kecuali lewat mereka berdua. Nah, maksudnya apa? Menjalin tali kekerabatan yang menjadi yang mereka menjadi sebab kita punya kerabat dengan mereka. Maksudnya menjalin tali silaturahim dengan keluarga orang tua. Nah, paman kita, tante kita, ya, keluarga orang tua, kita jalin tali silaturahim dengan mereka. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, tapi kita tetap menjalin tali silaturahim dengan keluarganya. Nah, ini beberapa cara yang dengannya sang anak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah, Masya Allah Ta'ala. Hadis berikutnya, hadis yang Hasanul Isnad, sanadnya Hasan, kata beliau, Haddatsana Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus. Beliau berkata, Haddatsana Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dari Asim, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Wa yaqul ay rabbi ayu syai'in hadhihi? Fa yuqal waladuka istaghfaru laka. Masyaallah. Kata beliau rahimahullah, sang mayit, ya, orang yang sudah meninggal dunia, itu akan nanti diangkat derajatnya setelah matinya. Jadi dia sudah mati, tapi derajatnya tetap masih diangkat oleh Allah. Maka si mayit ini bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku ya Allah, ayu syai'in hadhihi, ada apa ini? Kenapa kok saya diangkat derajatku seperti ini? Maka dikatakanlah kepada si mayit tadi, waladuka istaghfaru laka. Karena anakmu mendoakan istighfar, ya, memohonkan ampunan untukmu. Masya Allah Ta'ala. Coba lihat jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya sanad isnadnya hasan. Ya. Orang tua kita atau orang tua yang sudah meninggal itu masih bisa terangkat derajatnya, bermanfaat ya untuknya doa anaknya. Dari sini juga isyarat untuk kita semua tentang pentingnya memiliki anak yang soleh. Nah, ya, kita persiapkan anak yang soleh, anak yang solehah yang mendoakan kita kalau kita sudah meninggal nanti. Kalau kita nggak punya anak, repot. Ya. Yang lebih sedih lagi kalau kita punya anak, tapi anak kita nggak pernah doakan kita dengan kebaikan. Kenapa? Karena anak kita nggak tahu, nggak ngerti. Kita nggak pernah didik dia dengan agama. Nah, oleh karena itu dari sekarang kita persiapkan, ya, yang mungkin yang belum punya anak, yang belum menikah, ya menikah, ya, niatkan nanti punya anak yang soleh, nanti supaya nanti anak itu mendoakan kita nanti kalau kita sudah mati. Lebih banyak anaknya lebih bagus. Tentunya anak yang banyak tapi dididik dengan apa? Dengan didikan agama. Jangan pula nanti banyak anaknya anak bejat semua. Ini bahaya juga. Anak durhaka semua, ini bahaya juga. Ya. Anak banyak bagus, tapi anak-anak yang apa? Yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang mendoakan kebaikan bagi orang tua, walaupun orang tuanya sudah meninggal. Ini kita persiapkan dari sekarang. Yang sudah punya anak, ya mungkin sekarang ada di antara kita yang sudah menikah, belum punya anak, sabar, tetap terus berdoa kepada Allah dan tetap berusaha tempuh sebab-sebab agar bisa diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah punya anak, disiapkan anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini sangat penting jamaah. Ya, di mana ketika kita sudah mati nanti nggak ada lagi, terputus. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Kalau anak cucu Adam sudah mati, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara.
Yang pertama sedekahun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmu yang bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama yang diajarkan kepada manusia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa waladun saleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya atau anak solehah. Kita punya anak laki-laki atau punya anak perempuan, kita didik mereka menjadi anak yang soleh atau solehah. Nah, itulah di antara tujuan kita menikah, supaya kita memiliki anak, memiliki keturunan, memiliki keturunan yang soleh atau solehah yang nanti mendoakan kita. Nah, betapa banyak orang-orang yang menikah, ya, tapi mereka belum dikaruniai anak, dan mereka sangat menginginkan anak. Nah, kita yang sudah diberi karunia oleh Allah punya anak, ya dijaga anak-anak tersebut, ya, didik mereka dengan didikan agama. Mudah-mudahan nanti kalau kita sudah meninggal, mereka rajin mendoakan kita sehingga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang ketiga kata beliau sahihul isnad, hadis yang isnadnya sahih. Kata beliau, haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa. Qala haddatsana Salam bin Abi Muti' an Ghalib, qala Muhammad ibn Sirin, kunna inda Abi Hurairah lailatan. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Musa, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Salam bin Abi Muti' dari Ghalib, dari Muhammad bin Sirin. Beliau berkata, kami pernah satu malam bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala, maka beliau berkata, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi. Ya, Abu Hurairah berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ampuni ibuku ya Allah. Ya. Wa liman istaghfar lahuma, dan ampunilah ya Allah orang-orang yang beristighfar untuk mereka berdua. Qala li Muhammad, maka Muhammad berkata kepadaku, kata Ghalib, Muhammad bin Sirin berkata kepadaku, Fanahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Sehingga kami pun memohonkan ampun untuk mereka berdua supaya kami bisa masuk dalam doanya Abu Hurairah. Jadi maksudnya begini jamaah. Muhammad bin Sirin itu pernah satu malam bersama dengan Rasulullah. Pernah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah malam itu sedang berdoa. Abu Hurairah sedang berdoa. Abu Hurairah berdoa, ya Allah ampunilah Abu Hurairah dan ampunilah ibunya. Nah, ampunilah Abu Hurairah dan ampunilah ibunya. Dan ampunilah orang-orang yang mendoakan mereka berdua. Ini mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Nah, Muhammad bin Sirin yang mendengarkan doa tersebut juga langsung ikut mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Supaya apa? Supaya mereka masuk dalam doanya Abu Hurairah, karena mereka tahu Abu Hurairah ini doanya mustajabah karena dia orang soleh. Nah, subhanallah. Nah, jadi inti dari hadis ini jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah adalah anak yang soleh yang mendoakan ibunya, yang selalu mendoakan ibunya. Nah, maka kita hendaknya mencontoh bagaimana akhlak beliau terhadap ibunya. Sudah lalu tadi, waktu bahkan ketika ibunya masih Nasrani pun beliau doakan untuk masuk dalam Islam. Nah, berikutnya hadis yang sahih, Nabi Shallallahu masih dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-'abdu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seorang hamba meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Ini sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya. Contoh, antum ya, kita sumbang di masjid. Selama masjid itu dipakai oleh orang bermanfaat, maka selama itu pula apa? Kita mendapatkan pahalanya. Nah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Seperti saya sebutkan tadi, ilmu agama yang bermanfaat untuk manusia. Selama mereka amalkan ilmu tersebut, maka mereka akan mendapatkan pahalanya.
mendapatkan kebaikannya. Awaladin soleh yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya, atau anak soleh yang mendoakannya. Nah, ini juga adalah perkara yang perlu untuk kita perhatikan. Kemudian yang terakhir, kata beliau rahimahullahu taala dengan membawakan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada seorang pria yang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Inna ummi tuwfiyat." Sesungguhnya ibuku sudah meninggal. Walam tusi, tapi beliau tidak berwasiat apa-apa. Afayanfa'uha an atasaddaqa anha? Apakah bermanfaat kalau aku bersedekah untuknya? Qala na'am, kata Rasulullah SAW, iya, bermanfaat. Jadi bersedekah untuk ibunya. Nah, pahala sedekahnya untuk ibunya itu diperbolehkan. Ini ya di antara hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Nah, Allah taala alam, ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sisa waktu yang tersisa kita beri kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya seputar pembahasan. Kalau kita potong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz. Jika orang tua kita sudah meninggal, terus Gimana? kalau Suaranya kita nggak kedengeran. Orang tua kita sudah meninggal. Ya. Kemudian kita ingin wakaf gitulah. Tapi atas nama orang tua, apakah itu bisa ya, Ustaz? Ya, boleh kan ya. Ustaz. Pahalanya untuk orang tua, boleh. Boleh Ustaz ya? Boleh Ustaz. Baik, ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Saya ada 2 pertanyaan. Pak izin. Yang pertama terkait doa orang tua ya Ustaz, yang tadi dijelaskan bahwasanya sangat mustajab. Nah mungkin yang mau saya tanyakan terkait lebih afdol mana kita meminta doa kepada orang tua atau berdoa sendiri di saat mungkin sudah kondisi, misal nih kalau udah kondisi terjepit gitu ya Ustaz. Itu misal kita kena musibah dan segala macam, pada saat kondisi kita sudah berusaha berikhtiar kemana-mana, itu lebih afdal mana kita minta doa ke orang tua atau doa sendiri di waktu-waktu mustajab Ustaz? Nah, digabungkan dua-duanya Pak. Di waktu mustajabah kita berdoa, sekaligus kita telepon orang tua kita, Bu, Pak, tolong doakan saya ya. Saya dalam kondisi terjepit sekarang, dari kondisi darurat. Saya mohon doanya Ibu untuk doakan saya. Mudah-mudahan saya bisa keluar dari kondisi ini dan seterusnya. Boleh, dua-duanya boleh. Nah, tentunya yang paling afdolnya adalah kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mengapa dengan meminta orang tua kita untuk mendoakan kita, tidak mengapa, bagus. Karena memang ada hadisnya, ya, ada hadisnya dan itu mustajabah. Akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tua mendoakan kebaikan untuk anaknya. Nah. Jadi yang kedua dua-duanya. Jazakallahu khair Ustaz. Yang kedua terkait dengan musibah ya Ustaz. Mungkin kalau misal kita qadarullah misal terkena musibah, misal kita ditipu orang misal ya, terus kita sebagian harta kita hilang gitu kan. Apakah ada suatu penjelasan, mungkin ada hadisnya terkait dengan musibah ditimpa seseorang itu, apakah menjadi kafaroh dari mungkin dosa-dosa yang terdahulu Ustaz? Nah, apa dengan kejadian itu, apakah istilahnya dosa kita bisa gugur Ustaz dengan adanya kehilangan harta itu? Nah, iya, semua musibah itu penggugur dosa. Semua musibah itu penggugur dosa. Termasuk kalau kita ditipu orang.
Itu musibah. Makanya kalau kita ditimpa musibah seperti itu, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Jadi kalimat istirja ini bukan hanya untuk orang mati saja. Ya, jadi kalau kita ditipu orang, ya, ada orang pinjam uang kita, dia tipu kita, ya. Sedangkan kita memang butuh juga uang itu. Kita nggak tahu ternyata dia penipu. Nah, ini musibah. Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita katakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah ini dan gantilah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada musibah ini. Nah, dan itu sebagai mudah-mudahan itu menjadi penggugur dosa, menjadi penggugur dosa-dosa kita. Nah, sekaligus supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik, ya. Kalau kita baca doa tadi, doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha dulu pernah beliau baca doa itu ketika suaminya Abu Salamah meninggal. Beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibahku wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik dari musibah ini. Lebih baik daripada musibah kematian suaminya. Ternyata siapa yang menikahi beliau? Yang nikahi beliau ternyata laki-laki suami yang jauh lebih baik daripada suaminya. Siapa dia? Rasulullah. Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah. Nah, dibaca doa tersebut, insya Allah Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Jazakallah khair, Ustaz. Nah, yang lain? Ustaz mau nanya. Silakan Mas Ngadi mau nanya. Kalau enggak, saya mau nanya. Silakan duluan. Iya, maaf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak Ustadz. Tadi disampaikan ilmu termasuk amal jariah itu kan ilmu yang berguna ya. Tadi disampaikan ilmu agama. Nah, apakah selain ilmu agama itu juga bisa menjadi amal jariah ya? Misalnya kalau kita ngajarin orang, misalnya orang itu berusaha, nah itu kita, oh ini karena orang itu nggak ngerti, nah kita ajarin gini-gini, terus ya harapannya kita ngajarin terus bagus gitu kan, hasilnya bagus. Nah, itu apakah itu juga termasuk apa cuma khusus untuk ilmu agama saja? Terus satu lagi Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau misalnya kita mengundang anak yatim gitu ya, terus kita undang, terus bareng-bareng gitu, terus kita minta didoakan ya. Tentunya di dalam doa itu juga sebenarnya doa bersama juga, mereka juga mendoakan mereka sendiri itu semua. Nah, terus di situ kan ada misalnya khusus untuk kita, itu diperbolehkan nggak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Pertanyaan pertama tadi apa? Saya sudah siapkan jawabannya, lupa. Gini Pak Ustadz, apakah salah satu amal jariah ilmu yang bermanfaat? Jadi ilmu yang bermanfaat itu tafsir para ulama yang paling utama itu adalah ilmu agama. Karena ilmu agama itu pasti bermanfaat. Nah, masuk dalamnya semua ilmu-ilmu yang bermanfaat dari ilmu-ilmu dunia, selama tidak mengandung maksiat di dalamnya. Jadi kalau ilmu itu bermanfaat, ilmu dunia, walaupun bukan ilmu agama, tapi bermanfaat bagi orang, bermanfaat bagi manusia, maka insya Allah mudah-mudahan dia dalam hal tersebut. Nah, karena semua yang bermanfaat untuk manusia itu kan manfaatnya jariah, akan terus manfaatnya mengalir terus. Ya, jadi bisa masuk di dalamnya. Tapi yang lebih utama adalah ilmu agama. Nah, kemudian yang kedua tentang kasih makan anak yatim, kemudian mereka mendoakan kita. Kita beri makan kepada anak yatim itu sudah sebuah kebaikan, sebuah amal soleh yang baik. Nah, kalau anak yatim tersebut mendoakan kita, alhamdulillah bagus. Ya, tapi kita tidak harus juga kita kita bersedekah supaya kita didoakan anak yatim, enggak. Kita bersedekah itu lillah, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau mereka mendoakan ya silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, kita bisa berdoa langsung, bertawasul langsung pada Allah, ya Allah, kalau memang amal yang aku lakukan pada hari ini adalah amal yang saleh, maka mudahkan urusanku di sini.
boleh. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Dengan catatan ya kita kasih makan anak yatim itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lain Assalamualaikum Pak Ustadz. ya, Mau tanya Pak Ustadz, ya silakan. tadi kan ada amalan yang pertama kan tadi ada 1, 2, 3. Yang ketiga ini kan mengenai anak yang soleh-soleha nih Pak. Nah, yang saya mau tanyakan adalah ada nggak dasar atau bagaimana program kita sebagai orang tua mendidik anak dari awal sampai akhir balik dia nanti untuk tahapannya atau cara-caranya atau programnya lah dari balita sampai akhir balik itu ada nggak panduannya atau tata caranya Pak Ustadz? Jadi tahapannya gimana, umur sekian, apa perlu apa gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya untuk memiliki anak soleh itu tahapannya itu sebelum kita nikah. Yang pertama ya, si calon mempelai ini adalah seorang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, dan tidak mungkin dia bisa bertakwa soleh, ya, menjadi orang yang soleh, menjadi bertakwa kalau dia nggak belajar ilmu agama. Maka dari awal kita harus belajar ilmu agama itu. Nah, setelah itu dia cari pendamping wanita yang solehah. Ya, kan dari situ mulainya. Nah, nanti sudah punya wanita solehah, punya istri yang solehah, nanti insya Allah Ta'ala ketika mereka sudah menikah, mereka akan selalu bersama-sama untuk berdoa untuk memiliki anak yang soleh atau solehah. Kalau nanti anaknya sudah lahir umpamanya, mereka akan didik anak tersebut seiring dengan doa kebaikan karena orang tuanya sudah belajar agama, ya. Kemudian dididik dengan didikan agama. Insya Allah Ta'ala dari kecil didik seperti ini sampai besar nanti mereka akan jadi anak yang soleh. Dan itu semua nggak lepas dari taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya dari awalnya adalah dari kita dulu. Kita belajar tentang agama, kita tahu tentang hukum-hukum, kita tahu tentang apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang dan seterusnya. Nah, setelah itu akan merembes ke anak-anak kita. Kalau kita sudah tahu, seperti sekarang kita belajar, kita tahu keutamaan punya anak soleh umpamanya. Akhirnya kita selalu berdoa, Allah berikan aku anak soleh. Atau kalau kita sudah punya anak, ya Allah jadikan anakku si fulan ini sebagai anak yang soleh ya Allah. Jadikanlah anakku si fulan ini menjadi anak yang soleh ya Allah. Jadikan mereka berbakti kepada kedua orang tua. Jadikan mereka adalah orang yang taat kepadamu dan kepada Rasulmu ya Allah. Kita sering berdoa. Nah, dengan hal tersebut insya Allah Ta'ala ya kita akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala anak yang soleh atau soleh. Di tahapannya dari situ. Dari awal kita sebelum menikah kita sudah perbaiki diri terlebih dahulu. Nah, dari situlah munculnya kesadaran yang pada akhirnya kita akan selalu berdoa kepada Allah, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya anak saleh itu pemberian dari Allah, bukan dari kita, bukan. Tapi murni dari Allah. Maka kita harus minta selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan itu nanti berjalan waktu kita bimbing mereka, kita didik mereka dengan amalan-amalan yang saleh supaya mereka juga jadi saleh dan salehah. Nah, Allah Ta'ala. Amin. Makasih Pak Ustadz. Ada yang lain mungkin terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya kan Ustaz, kalau tadi disebutkan terhadap apa yang dapat seorang anak berikan pada orang tua yang sudah meninggal, dan juga kalau sudah orang tua belum meninggal kan kalau kita bersedekah dengan meniatkan atau supaya pahala ini sampai kepada orang tua karena juga harta mungkin juga dari orang tua, mungkin seperti itulah yang pernah menjadi pertanyaan buat saya itu ketika kita berumroh atau berhaji lalu kita meniatkan kepada orang tua yang masih hidup Ustadz
supaya kan mewakili, mungkin karena keadaan orang tua yang sudah sakit atau mungkin karena sudah meninggal. Apakah kewajiban umroh dan haji itu yang tadinya menjadi kewajiban orang tua dengan kita wakili itu menjadi lunas atau gugur atau bagaimana Ustaz? Atau ada syaratnya untuk mewakili terkait khusus umroh dan haji bagi orang tua yang masih hidup ataupun sudah meninggal? Terima kasih Ustaz. Ustaznya putus kayak Mas Nathan. Ya afwan Pak Nafhan. Kayaknya Ustaz terputus nih tadi kayaknya. Baru masuk. Dijawab Pak Haji Jan ini kok. Oh ini Ustaz udah join lagi. Halo Ustaz. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, tiba-tiba mati ininya. Iya Zoom-nya. tadi Pak Nafhan ada pertanyaan Ustaz. Mungkin Pak Nafhan bisa mengulang lagi Ustaz. Ya Ustaz. Ya Pak Cep. Ini Ustaz. Tadi kan telah disampaikan terkait amalan seorang anak bagi orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal agar pahalanya itu sampai kepada kedua orang tua. Lantas bagaimana jika hal yang wajib yang belum sempat orang tua tunaikan atau tidak mampu, dalam tanda kutip tidak mampu ini menurut pandangan kita, misal sebagaimana contoh umroh dan haji Ustaz. Nah, itu kewajiban tersebut kan melekat pada setiap individu bagi yang mampu. Nah, seandainya seorang anak itu mampu, dia ingin mewakilkan umroh ataupun haji kepada orang tuanya karena dia telah menyelesaikan kewajibannya satu kali masing-masing, itu bagaimana Ustaz? Apakah bisa atau tidak atau ada syarat tertentu? Baik bagi keadaan orang tua yang masih hidup namun dengan keadaan fisik yang tidak memungkinkan atau sakit, atau keadaan orang tua yang sudah meninggal dunia Ustaz. Syukran Ustaz. Nah, kalau orang tuanya dulu waktu masih hidupnya adalah orang yang mampu haji, ya, tapi belum sempat haji, berarti antum sebagai anak, sebagai ahli waris wajib menghajikan orang tuanya. Nah, tapi kalau sebelum meninggal orang tua tersebut memang orang tua memang nggak mampu, ya, entah itu nggak mampu dari sisi finansial atau nggak mampu dari sisi fisik, ya, maka dia termasuk orang yang tidak diwajibkan haji. Karena haji itu hanya wajib bagi orang yang mampu saja. Baik, bagaimana Ustaz? Kalau sekarang orang tua sudah meninggal, tapi sekarang saya sudah mampu Ustaz. Saya mampu, saya sudah haji juga, ya sudah mampu untuk menghajikan orang tua saya. Bagaimana, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kalau dia mau hajikan orang tuanya, boleh-boleh saja. Nah, jadi niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Jadi nanti talbiyahnya labbaik Allahumma hajjatan an fulan, sebutkan nama bapaknya untuk. Nah, itu syaratnya si anak sudah pernah haji sebelumnya. Demikian pula kalau dia mau umrohkan, dibolehkan juga, tapi dengan syarat si anak sudah umroh sebelumnya. Nah, itu syaratnya. Nah, yang lain? Ustaz, kalau keadaan orang tua ini, ya kita mungkin waktu dulu semasa kecil tidak mengetahui atas kemampuan baik fisik maupun finansial, namun kita baru menyadari di masa mungkin tua mereka saat masih hidup ataupun sudah meninggal. Kalau sudah meninggal mungkin banyak orang menganggap itu dulu nggak mampu lah, kita berasumsi begitu. Tapi keadaan masih hidup itu dengan keadaan fisik yang sakit, kalau kita ingin meniatkan haji dan umroh untuk orang tua itu apakah masih diizinkan atau harus berasumsi bahwa mereka masih mampu dengan segala upaya yang ada sampai akhir hayat menjemput? Itu bagaimana Ustaz? Gimana Pak? Jadi seandainya
kita mungkin waktu masa kecil tidak mengetahui bagaimana orang tua itu mampu atau tidaknya, cuman di masa kita sudah dewasa kita melihat keadaan orang tua itu sudah tidak mampu dari segi fisik menurut kita. Nah, apakah kita boleh diizinkan untuk mewakilkan atas kewajiban tersebut, atau kita tetap harus berasumsi atau berhusnudzon bahwa orang tua itu tetap akan mampu dengan berbagai upaya yang mungkin akan dicari dan diusahakan hingga ajal menjemput baru dikategorikan tidak mampu, atau bagaimana Ustaz? Ya, jadi kalau kita tidak mampu, ya, kita tidak tahu dulu orang tua kita itu termasuk golongan yang mampu haji atau bukan. Kita nggak tahu sama sekali. Nah, tapi kita kan bisa cari tahu tentang keluarga kita. Kita cari tahu banyak keluarga kita yang dekat dengan orang tua kita, bagaimana kondisi hidupnya orang tua saya sebelum meninggal. Insya Allah kita dapatkan informasi di situ. Tapi kalau ternyata putus, lost contact, nggak ada komunikasi sama sekali, dan kita tidak tahu berita sama sekali, ini orang tua saya termasuk yang mampu atau tidak, nah, maka ketika kondisi sekarang, ya, kalau antum mampu, antum mau hajikan. Tapi kalau antum tidak mampu, maka tidak mengapa, tidak perlu dihajikan. Karena memang antum nggak tahu. Kalaupun antum tidak hajikan, ya antum terlepas dari hal tersebut, karena memang tidak ada kewajiban, karena antum tidak tahu orang tua antum mampu atau tidak. Tapi kalau seandainya antum tahu, ya, ternyata memang orang tua antum tidak termasuk ke dalam golongan orang yang mampu haji. Memang tidak. Tapi antum sekarang sudah mampu dan antum bisa untuk menghajikan dia, membadalkan dia. Nah, dalam kondisi seperti ini boleh antum menghajikannya, boleh. Nah, dibolehkan. Kalaupun antum tidak, ya udah, karena dulu memang orang tua saya nggak mampu, sekarang beliau sudah nggak ada, ya udah, saya nggak usah hajikan karena memang nggak mampu. Ini juga boleh. Jadi ada keluasan di situ, insya Allah. Nah. Jazakallah khair, Ustaz. Nah, misalnya yang lain? Cukup Ustaz, mungkin bisa ditutup. Tafadhol Ustaz. Baik, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa dan mohon kepada Allah, semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk meraih husnul khatimah dari kehidupan kita yang sementara ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dengar. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair.